kita dua maut. Meanwhile, kalian yang Si. bacain dulu loh. Kok mah aku dewe ya? Woi, Kita harus mempunyai aku, saya, kamu, dan Anda. jangan kayak gitu lah. a few moments later. Di channel dan GSGL 2. Ya, sekarang kita mau membagikan tips lagi ya guys. Ya, tipsnya apa nih Ral? Meningkatkan produktivitas. Dan konsentrasi belajar. Nah, sekarang aku sama Ral bakalan ngasih tips untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Kita lanjut ke video. Tips pertama adalah tetapkan jadwal belajar. Nah, jadi kamu harus menetapkan jadwal belajarmu sesuai dengan pola tidurmu. Semisal kamu tidurnya lebih malam, jadi bisa memulai belajar di pagi hari. Karena di saat di waktu pagi otakmu lebih fresh dan bisa membuat konsentrasi bisa mendapatkan lebih banyak konsentrasi, sehingga materi-materi yang dibaca bisa lebih dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Nah, setelah itu misal kamu ingin belajarnya di malam hari, usahakan untuk beristirahat sebelum belajar, karena jika udah banyak beraktivitas membuat otak menjadi penuh, sehingga kamu akan kekurangan konsentrasi. Jadi usahakan untuk membuat kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang bisa merefreshing atau yang bisa menyegarkan otak kalian. Seperti itu guys. Lanjut ke tips yang kedua. Nah, yang kedua, gunakan teknologi dengan bijak. Kita sekarang di zaman modern ya, karena kita di masa modern. Nah, banyak teknologi yang bisa kita gunakan untuk belajar, seperti ChatGPT, YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, jika kamu sedang kebingungan atau gimana, itu bisa lihat dari YouTube, itu tutorial apa tugas itu banyak sekali. Nah, dan kita harus menggunakan teknologi itu dengan bijak. Yang ketiga adalah lakukan istirahat secara teratur. Nah, di saat kita belajar kita juga memerlukan istirahat, karena ketika kita tidak istirahat, otak kita akan penuh sehingga kita susah dalam berkonsentrasi, dan juga materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, semisal kita belajar, nah ketika kita udah merasa mungkin kurang bisa untuk mengerti apa yang dipelajari, kita bisa istirahat 5 atau 15 menit, 20 menit atau 30 menit sampai otak kita bisa segar kembali. Karena ketika kita tidak beristirahat, itu membuat otak kita menjadi penuh dan susah untuk mengerti materi apa yang kita pelajari. Jadi ketika kita belajar, kita harus membuat istirahat yang cukup teratur untuk bisa menenangkan otak kita. Yang keempat, temukan lingkungan yang nyaman. Nah, kita kan kalau belajar, kalau di tempat yang ramai atau berisik itu kan tidak bisa fokus kan. Nah, kita harus menemukan tempat yang nyaman untuk belajar ya, seperti kamar, tempat belajar, terus perpustakaan. Itu juga bisa buat tempat belajar kita yang nyaman guys, karena kalau perpustakaan pun itu kan tempatnya sunyi, jadi enak tuh buat berpikir secara jernih karena tidak ada suara-suara gangguan yang lain ya. Terus ya, yang kelima adalah praktikan teknik belajar yang aktif. Nah, teknik belajar yang aktif itu seperti kita membuat catatan atau ringkasan yang poin-poin penting dari materi yang sudah dijelaskan. Yang terus selanjutnya adalah kita bisa mengajarkan teman kita tentang materi yang sebelumnya sudah diajarkan, karena dengan begitu kita bisa lebih mengerti dan memahami apa yang sudah
jelaskan. Nah, setelah itu ada juga kita bisa menerapkan materi yang setidaknya mungkin bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan. Nah, jadi contohnya untuk dalam meringkas materi itu tujuannya untuk bisa kita mengerti dari poin-poin penting itu. Semisal kita nggak perlu terlalu belajar yang panjang karena kita hanya perlu menulis poin-poin penting, sehingga di saat kita belajar kembali itu kita bisa lebih mengerti dan memahami maksud dari materi yang kita pelajari. Nah, ketika kita yang meringkas, kita juga harus coba untuk mengingat apa yang sudah dijelaskan oleh dosen kita. Nah, setelah itu ketika kita mengajarkan teman kita, itu mungkin apa yang sebelumnya kita tidak mengerti, itu bisa kita mengerti karena dengan kita mengajarkan kepada teman kita, kita bisa belajar untuk diri kita sendiri. Seperti itu guys. Jadi lanjut ke tips selanjutnya. Dan yang keenam, tetap terhubung dengan rekan. Nah, materi yang tadi sudah dibahas di kelas itu bisa didiskusikan bersama teman sekelas atau teman yang kelas lain lah, itu bisa. Dan kalau ada tugas itu bisa dikerjakan bersama, di mana itu bisa. Yang penting terhubung sama teman-teman kan. Itu jika kita kesusahan juga bisa bertanya, mengerjakan bersama atau nyontek lah, itu bisa nyari teman yang pintar juga bisa lah. Nah, itu sih saran saya saja sih, tapi jangan ditiru ya, kayak gitu tidak baik. Nah, jika kesusahan itu bisa tanya cara ini menyelesaikannya gimana, itu bisa bertanya kepada teman-teman Anda. Nah, jika kesusahan jangan malu bertanya. Nah, sekian. Yang ketujuh adalah prioritaskan kesehatan mental dan fisik. Nah, ketika kita kesehatan mental kita terganggu, itu akan mengganggu semua urusan kehidupan kita, guys. Jadi kita harus memikirkan kesehatan mental kita agar harus baik, dan kesehatan fisik kita pun juga harus baik. Karena kesehatan mental kita itu sangat penting. Jika mental kita terganggu, maka akan terganggu segala hal, dan kita juga pasti kurang produktif, dan juga konsentrasi kita akan berkurang. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita tidak memiliki kesehatan fisik yang baik, itu bisa membuat kita menjadi capek, malas, dan membuat aktivitas kita dan membuat kita tidak bisa produktif. Seperti itu guys. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita dan kesehatan fisik kita, karena itu yang terpenting. Lanjut. Ke-8, tetapkan tujuan. Seperti belajar, kita harus mempunyai tujuan yang seperti hari ini belajar materi A itu harus selesai pada hari ini juga, dan mengerjakan tugas juga harus mempunyai tujuan. Kita harus mempunyai tujuan selesainya tugas itu hari apa dan dikumpulnya kapan, itu harus tujuan itu harus jelas. Nah, sekian. Yang ke-9 adalah gunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu adalah teknik pembagian waktu, memanajemen waktu menjadi interval-interval pendek antara istirahat dan belajar. Nah, misalkan kita tentukan nih, kita mau belajar berapa menit. Misalkan 25 menit digunakan untuk belajar. Nah, setelah 25 menit belajar, kita berikan jeda waktu untuk istirahat. Misalnya, nah seperti yang di tips ketiga tadi, lakukan istirahat secara teratur. Itu pun bisa digunakan dengan teknik Pomodoro ini. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini dalam metode pembelajaran. Lanjut ke tips selanjutnya. 10. Strategi. Sesuaikan strategi belajar Anda. Kita kan belajar itu senyaman kita kan, jadi strategi belajar orang itu berbeda-beda. Kalau strategi belajar saya agar nyaman dan fokus, itu saya itu belajar sambil mendengarkan lagu. Itu merelakan otak sih, biar tidak tegang selalu bingung. Pas saat bingung tugas-tugas apa ini caranya gimana, itu mendengarkan lagu agar otak itu rileks.
Terus kalau Mbak Putri strateginya gimana? Kalau aku sendiri, cara belajarku itu di saat di kelas, aku bisa mencatat catatan kecil kayak yang penting-penting aja. Nah, terus aku mendengarkan apa yang dijelaskan oleh dosennya. Nah, setelah itu sampai di kos atau di rumah gitu, itu baru aku nulis lagi, nyatet lagi materi dan sambil mengingat materi yang sudah dijelaskan oleh dosen. Nah, dengan itu aku bisa lebih mengerti dan lebih memahami materi dengan baik. Itu Real. Nah, terima kasih. Ya, sekian video kami untuk tips and trick meningkatkan produktivitas dan konsentrasi dalam belajar. Jangan lupa apa, Rel? Like dan subscribe dan jangan lupa komen. Semoga tips and trick ini bisa bermanfaat bagi kalian semua mahasiswa Gen Z. Terima kasih. Bye-bye. Dadah. Eh?